banget kita hari ini mau berkumpul bersama. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan kita. Sama-sama kita nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nyanyikan sama-sama dari atas bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Karena sukacita nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Surga nyata penuhiku. Sukacitamu Tuhan itu penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mari bersorak bersama-sama. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi seperti-Mu Bapa. Teman-teman, sama-sama kita nyanyiin lagu ini. Ku
Tuhan, ubah hati kami, biar mata kami melihat apa yang Kau inginkan di hidup kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah bisa duduk di bawah kaki-Mu, mengambil bagian terbaik untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, supaya waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Yo, what up views? Thank you buat kehormatan ini. Senang banget bisa ambil bagian dalam ibadah kali ini. Dan melanjutkan istilahnya perayaan kita gitu ya. Selamanya kita harus terus merenungkan, mendalami sungguh-sungguh pengorbanan Kristus, mensyukurinya. Dan juga kita harus terus merayakan kebangkitannya. Dan makanya di kesempatan kali ini gue bagiin satu pesan Tuhan berjudul Lahir Baru dan juga Hidup yang Baru. Lahir baru dan hidup yang baru. Teman-teman, kelahiran teraneh yang tercatat di sepanjang sejarah dan khususnya tercatat di Alkitab adalah kelahirannya Hawa. Ya, dia dilahirkan atau dibentuk, diambil dari sisinya Adam, from his side. Dan yang menarik kenapa untuk ngecek ketika Yesus disalib waktu itu, untuk ngecek dia udah mati atau belum, ya ditombak sisinya. Dan Alkitab dalam bahasa Inggris hampir menggunakan kata yang sama seperti kata yang dipakai di kitab Kejadian tadi untuk kelahiran Hawa. And from his side, mengalir aliran air dan darah. Ya, oleh anugerah Tuhan istriku melahirkan kedua anak kami secara normal, bukan dengan operasi sesar. Ya, dan lahirnya anak kami keduanya lahir keluar bukan sendiri, artinya bersama air dan juga darah. Ya, it is safe to say, nggak berlebihan kalau dikatakan bahwa kita lahir kembali, kita lahir baru karena pengorbanan Kristus. Ya, kita bisa lahir lagi, lahir baru karena Kristus mati buat kita. Ya, dari sisinya mengalir aliran air dan darah, dari pengorbanannya kita dilahirkan kembali. Di Yohanes 3 ayat 3 menarik apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, kepada seorang yang sangat religius, artinya mengingatkan kita bahwa agama gak bisa nyelamatin kita. Ya, kita hanya selamat hanya karena anugerah Tuhan. Ya, kita hanya bisa dilahirkan kembali di dalam Kristus. Tuhan Yesus menjawab sama orang ini, dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kalau orang nggak dilahirkan kembali, dia nggak bisa melihat kerajaan sorga. Jadi kelahiran kembali ini sebuah kemestian, kita harus dilahirkan kembali. Ya, dan gini, semua kita terlahir seperti ini, born this way, dengan semua kecenderungan berdosa yang salah. Ya, jadi jangan pakai istilah atau pakai alasan born this way untuk membenarkan semua hasrat yang salah dalam diri kita. Kita nggak harus ikutin itu. Ya, tapi kita harus menyadari kita harus dilahirkan kembali dan kelahiran kembali tersedia di dalam Kristus. Ya, kita harus dilahirkan kembali kalau nggak bisa ngeliat kerajaan sorga. Jadi please jangan pakai born this way sebagai alasan untuk nggak mau born again. Ya, be born again in Jesus. Datang kepada Yesus dan dilahirkan kembali. Ya, ini Alkitab catat di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Ya, kelahiran kembali ya dimulai sekali lagi dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, ketika kita menyadari bahwa dia mati buat kita. Ya, Roh Kudus mulai berkarya di hati kita. Dan yang terjadi, hati kita digantikan dengan yang baru.
sama Tuhan. Tuhan berjanji di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Ya, dia bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, cukup banyak janji Tuhan di Alkitab, tapi kita hampir gak pernah menagih yang ini, teman-teman. Somehow kita menagihnya yang lain-lain. Jadi kaya, itu diberkati secara finansial berlimpah. Sakit disembuhkan. Janji-janji yang seperti itu terus. Tapi janji yang ini yang jelas banget. Ya, jelas-jelas ada di sini, hampir jarang ditagih. Padahal hati yang baru yang kita perlukan. Ya, karena tanpa hati yang baru gak ada kelahiran kembali. Lahir baru menghasilkan apa? Hati yang baru. Tuhan yang menganugerahkan hati yang baru. Dia bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini janjinya, teman-teman. Coba tagih janji yang jelas-jelas. Ya, dia janjikan coba tagih yang ini. Ya, ini yang kita perlukan, hati yang baru. Dan juga roh yang baru dalam batinmu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Di ayat 27 dia bilang apa? Bahkan, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, roh Tuhan sendiri. Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya, Tuhan kita bukan hanya di sorga, diam di sana, tapi dia juga ada di hati kita. Roh Kudus tinggal di hati kita. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang Tuhan kerjakan. Dia berikan hati yang baru. Tapi dia bukan cuma berikan hati yang baru. Tapi dia memberikan kepada kita rohnya untuk tinggal dalam hati kita yang baru ini. Dan yang menarik apa? Bahwa ternyata dia dikatakan di sini bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk tetap berpegang. Ya, hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturannya dan melakukannya. Sekali lagi, it's pure grace semuanya. Kelahiran kembali dan juga hati yang baru. Lahir baru, hati yang baru. Pure anugerah Tuhan. Yang kita temukan semuanya kita dapatkan dalam Kristus. Melalui pengorbanannya dan juga tentunya melalui kebangkitannya. Ya, hati yang baru. Berikutnya. Ya, berikutnya hati yang baru menghasilkan hasrat yang baru. Ya, ini kerap kali orang, saya udah dilahirkan kembali kok Pak Pendeta. Kan gitu ya. Gue lahir baru kok. Ya, gue ngerasa kayak hati gue udah diganti sama Tuhan, sama yang baru. Oh ya, ada hasrat yang berubah gak? Ya, pertanyaannya harus jujur kita tanyakan pada diri kita sendiri. Ada hasrat yang berubah gak dalam kita? Apakah kita masih ngantuk ketika baca Alkitab? Ya, kita masih hesitate, masih ragu-ragu kerap kali ketika disuruh taat sama Tuhan. Ya, apakah kita masih terus merindukan hal-hal yang dulu kita pernah terikat di dalamnya? Ada kayak nuansa-nuansa kayak kangen sama dosa gitu. Ya, ada istilah yang gue bikin sendiri, DLBK, dosa lama bersemi kembali. Ya, harusnya kan gak ada. Ya gak sih? Harusnya dosa itu pure sesuatu yang kalau kita renungkan kehidupan kita yang lama dalam dosa kita cuma bisa malu. Harusnya kan begitu. Ya, the question stands, apakah lu udah lahir baru? Apakah Anda dan saya udah sungguh-sungguh lahir baru? Karena akan ada hati yang baru yang tentunya ciri-cirinya dari orang yang hatinya udah diganti sama Tuhan dengan hati yang baru adalah punya hasrat yang baru. New appetite. Ya, new desire. 1 Petrus 2 ayat 2-5. 1 Petrus 2 ayat 2-5 ditulis oleh orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yang know exactly what it meant untuk memiliki hasrat yang baru. Tadinya dipenuhi ketakutan. Tadinya pengecut. Tadinya banyak ngomong doang tapi gak pernah membuktikan apa-apa. Ya, tapi diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya, 1 Petrus 2 ayat 2-5. Petrus ngomong gini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya air susu yang murni dan rohani tadi, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, ayatnya berarti straightforward di sini. Kalau orang lahir baru, punya hati yang baru, pasti akan punya new desire. Seperti bayi yang baru lahir yang pengen susu. Ya, pengen susu yang murni. Dan ini bicara tentang apa? Tentang firman Tuhan. Ya, karena murni dan juga rohani. Ya, dan olehnya kita bilang di situ bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Apalagi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, apakah kita punya hati yang baru? Apakah kita sudah lahir baru kelihatan dari hasrat ini? Kerinduan akan firman Tuhan. Ya, gak akan ngantuk lagi ketika baca Alkitab. Gak akan bosan lagi ketika baca Alkitab. Harusnya kalau Alkitab beneran adalah firman Tuhan, gak mungkin membosankan. Buku-buku yang lain bisa membosankan. Ya, kegiatan lain di dunia ini bisa membosankan, tapi kita gak mungkin bisa bosan sama Tuhan yang selalu baru. Tuhan yang gak pernah ketinggalan zaman.
Tuhan di segala zaman. Di Alpha and the Omega gak mungkin membosankan. Ya, paling mungkin dia membosankan hanya ketika hati kita masih hati yang lama. Karena hati yang lama merindukan hal-hal yang lama dari dunia ini. Ya, tapi hati yang baru merindukan Tuhan. Merindukan the things of God. Ya, rindu akan mendengarkan kebenaran yang murni. Yang kita perlukan untuk beroleh keselamatan. Dan menarik ayatnya dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, kelahiran kembali, lahir baru, punya hati yang baru akan membawa kita punya kerinduan yang baru. Kita rindu bukan hanya banyak belajar tentang Tuhan. Jadi makin banyak tahu, makin banyak pengetahuan tentang Tuhan. Tapi kita juga rindu untuk mengalami Dia. Ya, terima atau enggak, ini kenyataannya. Ya, pasti rata-rata semua setuju. Kita ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Dia. Ya, rasakan itu. Ya, kalau kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ya kita akan menyadari bahwa oh ya, mestinya aku merindukan hal-hal yang rohani. Ya, tapi sekali lagi tanpa kelahiran baru dan tanpa hati yang baru kita nggak bisa kayak gini. Sekali lagi hati yang lama merindukan hal-hal yang dari dunia ini, tapi hati yang baru merindukan Sang Pemberi hati, yaitu Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Menarik ya, dibilang kalau kita udah lahir baru dan punya hati yang baru, punya appetite dan desire yang baru, kita akan punya kecenderungan untuk datang kepada Tuhan, bukan lari dari Dia. Ya, this is what grace does. Ini yang anugerah Tuhan kerjakan dalam diri kita. Ya, sebelum kasih karunia, tanpa kasih karunia, ketika kita bikin dosa kita punya kecenderungan lari dari Tuhan. But because of grace, karena anugerah Tuhan, karena pengorbanan Kristus, kita diyakinkan bahwa ketika kita jatuh dalam dosa sekalipun, kita mestinya nggak run from Him, but run to Him. Ya, bukan lari dari Dia, tapi lari kepada Dia. Ya, datang kepada Dia. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi ayat ini dikatakan bahwa apa? Kita akan datang kepada Tuhan untuk apa? Memberi diri kita untuk dipakai oleh Dia. Ya, kalau teman-teman ingat perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang bungsu ini yang berakhir di kandang babi, berakhir diperbudak. Oleh karena apa yang menurut dia freedom. Ya, dia menyadari gak ada kemerdekaan di luar dari papanya. Dia memutuskan untuk pulang. Ya, ini yang menarik karena anak ini datang kepada papanya, menyadari bahwa dia gak layak disebut anak. Dan akhirnya dia bilang apa? Dia menawarkan diri, dia bilang kayak gini, saya udah gak layak disebut anakmu, saya udah bersalah terhadapmu dan terhadap sorga. Boleh gak saya melayanimu sebagai salah seorang dari hambamu? Ini menarik, ini ciri-ciri dari orang udah lahir baru dan punya hati yang baru. Akan punya kerinduan bukan hanya untuk banyak baca tentang Tuhan, ya, berteologi dalam-dalam, tapi juga punya apa? Kerinduan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Yang untuk melakukan sesuatu bagi Dia dan bersama dengan Dia. Ya, almarhum ayahku selalu mengatakan demikian. Chris, dia bilang, aku anak paling tua, Kak, dia bilang, ya, orang yang pelayanan belum tentu cinta Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan gak bisa gak pelayanan. Gak akan tahan gak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan gak perlu dipaksa pelayanan. Diancam, disogok, ya, dikondisikan, dimohon-mohon, dihimbau-himbau, nggak perlu. Ya, sekali lagi orang yang mengasihi Tuhan nggak akan tahan untuk nggak melayani Tuhan. Jadi akan datang dan membiarkan dirinya dipergunakan oleh Tuhan. Ya, untuk mempersembahkan apa? Persembahan rohani. Yang menarik kata-kata dibilang di sini, firman Tuhan mengatakan karena Yesus Kristus, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Teman-teman, semua pelayanan kita, ya, semua perbuatan baik kita, gak ada artinya, gak berkenan tanpa Kristus Yesus. Kita hanya bisa berkenan apapun yang kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini, hanya bisa berkenan kepada Tuhan karena Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, kita lahir baru. Ya, kita lahir kembali karena pengorbanannya. Kita lahir kembali hanya bisa di dalam Dia. Dan Dia juga memberikan kepada kita hati yang baru. Tuhan yang berikan kepada kita hati yang baru. Ya, untuk sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan gak basi, gak jadi pengetahuan doang. Gak jadi cuma sekedar tambahan informasi di kepala kita. Tapi membawa transformasi di kehidupan kita.
Ya, leads to poinku yang terakhir. Poinku yang terakhir tentang hidup yang baru. Ya, karena orang yang lahir baru akan punya hidup yang baru. Hidup baru yang digambarkan cuman paling masuk akal ketika orang ini sebenarnya orang yang sama. Ya sama aja, orangnya sama, tampilannya sama, cara ngomong masih sama, maksudnya orang yang sama, orang yang gue kenal dulu. Tapi kenapa? Apa yang berubah dari hidupnya? Ya jawaban sederhananya, ya jawaban paling jelasnya adalah karena Kristus hadir di hidupnya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini. Ada perbedaan berarti kini dan kemarin. Ya, orangnya sama, tapi kok ada sesuatu yang berbeda dalam dia? Ya kekristenan, aku cuma mau ngingetin teman-teman, kekristenan ya bukan tentang orang jahat belajar jadi baik. Walaupun tentunya melibatkan hal itu. Ya kalau cuma tentang itu semua agama yang lain juga begitu. Cuma tentang orang jahat belajar jadi baik. Enggak, kekristenan lebih tepatnya harus disebut sebagai tentang orang-orang yang tadinya mati dalam dosa tapi dibangkitkan lagi dan hidup bagi Tuhan. Ya, itu yang paling mungkin. Ya, di Roma 6 ayat 4, 10 sampai 11, 13 dan juga 18 sampai 23. Jadi this is my last point tentang hidup yang baru. Roma 6 ayat 4 dikatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Menarik kata-katanya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian. Makanya orang kalau dibaptis kan ke belakang ya di Islamnya. Nggak ke depan. Kalau ke depan namanya dilelepin bukan dibaptis. Itu dipaksain. Bertobat nggak lo? Bertobat nggak lo? Kalau masuk neraka lo. Nggak diberkati lo. Kena azab lo kan gitu. Pokoknya bukan begitu. Ya kita baptisan itu bukan ancaman buat kita. Kita nggak dilelepin, nggak dipaksain sama Tuhan. Tapi kita rela. Ya baptis adalah tanda pertobatan. Kita dengan rela bilang sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini ya aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Yesus. Dan akan setia mengiringmu, melayanimu. Tidak akan meninggalkanmu. Kaya, miskin, sakit, sehat, susah, senang. Sampai aku berjumpa denganmu. Sampai aku pulang. Atau Engkau jemput lagi. Ya baptisan harusnya seperti itu. Seperti sebuah pernikahan di mana kita mengucapkan janji. Di hadapan Tuhan jemaat. Dan jemaatnya tuh. Di hadapan manusia. Ya, kita bisa berjanji kepada manusia. Dan mesti bisa berjanji kepada Tuhan. Dan baptisan tuh seperti itu. Kita berjanji sama Tuhan. Ya sebuah ungkapan itu. Yang dikatakan bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus. Ya, kita harus memandangnya seperti ini teman-teman, bahwa kita yang lama udah disalib bersama Kristus. Kita mati dan dikuburkan. Tapi apa kita yang baru dikatakan demikian apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi benar-benar digambarkan seperti itu. Tentang orang-orang yang tadinya mati dalam dosa. Sekarang dibangkitkan dan hidup bagi Tuhan. Ya, disalibkan bersama Kristus, dikuburkan. Ya, dalam baptisan, makanya di penggambarannya dalam baptisan oleh apa? Baptisan ya, dalam kematian, ya, death, burial, dia dikuburkan dan juga resurrected, dibangkitkan kembali. Kita hidup dalam hidup yang baru. Ya, kali ini hidup yang apa? Memuliakan Tuhan. Bukan hidup yang mempermalukan Tuhan, karena itu hidup yang lama. Ya, ini hidup yang baru. Ayat 10, kita loncat ke ayat 10 dan 11. Dibilang gini, sebab kematian Yesus Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, hidup yang baru adalah kehidupan bagi Tuhan. Hidup yang lama kita hidup bagi dosa dan akhirnya mati di dalam dosa. Ya, orang mati udah gak bisa ngerespon. Tapi oleh anugerah Tuhan, ya, Dia menghidupkan kita kembali oleh pengorbanan Kristus dan tentunya kebangkitannya. Kita dihidupkan lagi, kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kau memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Paradigmanya harus kayak gini teman-teman. Kita harus memandangnya seperti itu. Ya kalau enggak hidup kita akan bolak-balik gitu-gitu terus. Karena kita lupa. Atau kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya udah mati bagi dosa, tapi sekarang hidup bagi Tuhan dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus. Bersama dengan Yesus Kristus ya. Ayat 13 kita loncat sedikit. Dan janganlah kau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya, itu dulu, kita dulu kayak gitu. Ya, kita pakai semua anggota tubuh kita untuk melakukan dosa sebagai senjata kelaliman, senjata kejahatan. Tapi apa? Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Ya, harusnya ada perbedaan. Before Christ and Anno Domini. Ya, sebelum Kristus, SM, sebelum Masehi, dan sesudah Kristus. Anno Domini artinya the year of our Lord, ketika kita menghidupi hidup kita, tahun-tahun kita bagi Tuhan.
Ya, bahkan itu jadi sebuah pembagian masa dalam sejarah dunia gitu ya. Dalam kalender dibagi sebelum Yesus dan sesudah Yesus, SM dan Masehi, sebelum Masehi dan Masehi, dan pun kehidupan kita sebelum Kristus dan sesudah dalam Kristus kita hidup bagi Tuhan. Ya. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Seperti kita menyerahkan tubuh kita dulu kepada dosa, sekarang kita serahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku seluas-luasnya untuk kerajaan-Mu. Anything for the kingdom. Kan gitu ya. Ayat 18 kita lanjut sedikit. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatiin kata-kata ini penting. Ya, berkaitan dengan hidup yang baru kita harus memandangnya seperti ini. Kita udah dimerdekakan dari dosa. Dosa yang tadi begitu mengikat kita udah diputuskan, udah dipatahkan. Ikatan itu, rantai itu udah dilepaskan teman-teman. Ya, kita udah dimerdekakan dari dosa dan mestinya jadi hamba kebenaran. Jadi gak ada yang namanya orang yang benar-benar gak terikat. Ya, kalau dulu terikat sama dosa dan sekarang udah dilepaskan sama Yesus, harus mengikatkan diri kepada Tuhan. Ya, maka disebut sebagai jadi hamba kebenaran. Ya, kali ini melayani kebenaran, kemarin jadi budak dosa. Tapi udah dimerdekakan. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ya, ayat 19. Loncat sedikit dikatakan di bagian di ayat di tengahnya ayat 19. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang. Ya, seperti dulu lo all out buat bikin dosa. Sekarang ya kamu harus ya selayaknya, semestinya, idealnya ya kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, seperti lu dulu all out ketika bikin dosa. Ya, sekarang juga lu mesti all out ketika ikut Tuhan. Ya, kita jadi hamba-hamba kebenaran. Ya, adalah sesuatu yang aneh ketika ngeliat orang yang dulu pas bikin dosa semangat banget, nafsu banget. Pas tobat tuh kayak ogah-ogahan gitu. Membingungkan. What happened? Ya, kenapa kayaknya pas lari ke neraka lu sprint, tapi pas lagi udah berbalik arah, udah bertobat, pas jalan ke sorga kenapa pelan-pelan? Terus atas nama apa? Kan proses, bro. Nah, ini yang nyebelin. Ya, jangan bersembunyi di balik kata proses, teman-teman. Ya, harus diterima kenyataan ini. Tanpa progres, proses cuma wacana. Ada progres gak selama ini? Ya, jangan sampai kita semangat banget kemarin pas mengarahkan neraka, pas ikut Tuhan, kok kayaknya setengah hati gitu, enggan-enggan, ogah-ogahan gitu, kan aneh. Ya, kenapa pas dulu ngaco semangat, dan sekarang bener, kenapa nggak sesemangat itu? Ya, patut dipertanyakan lagi, kita udah lahir baru belum? Ya, udah meminta hati yang baru belum, dan diberikan oleh Tuhan hati yang baru itu. Ya, karena harusnya melahirkan apa? Hidup yang baru. Ya, kita udah punya hasrat yang baru belum? Harusnya segitu dulu kita berhasrat untuk hidup dalam dosa, harusnya segitu berhasrat pula kita untuk hidup bagi Tuhan. Ya, ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, gue ganti kata-kata hamba jadi budak ya, biar berasa begonya gitu. Karena kalau kata hamba ini masih terlalu sopan. Ya, karena benar kalau kita ingat zaman kita dulu terikat sama dosa atau bahkan masih terikat sama dosa, kita tuh jadi kayak budak dosa. Ya, sebab waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Ya, lepas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ayat 21 bilang itu. Ditanya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Benar gak? Ya, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya, ketika ngeliat orang yang udah lahir baru, sungguhan. Ya, udah benar-benar punya hati yang baru dan ada kelihatan dari hasrat yang baru. Adalah kelihatan ketika dia kesaksian. Ya, kita lihat dia masih bisa nyombongin gak? Dia punya kegeblekan zaman dulu. Karena kerap kali gue lihat orang yang kesaksian masih bisa lo bangga. Saya dulu preman, bangga banget kayak. What? Bukannya lo mesti ngerasa malu ya? Masih keren gitu rasanya buat lo. Bener gak? Dosa dulu emang keren teman-teman. Ya bahkan berapa dulu yang masih hidup di dalamnya sekarang ngerasa keren banget. Justru kalau taat kayaknya ketinggalan zaman. Kayaknya kalau zaman masih di rumah dulu ya masih sekolah gitu. Masih ada orang masih sama mamah tinggalnya gitu. Justru kalau ngelawan orang tua tuh kayaknya keren gitu. Pas taat kayaknya sebutnya anak mami banget lo, dikit-dikit nanya, dikit-dikit minta izin. Lihat gak? Dosa ketika dilakukan kayaknya keren, tapi kini kok kita udah lahir baru. Ya udah diberikan hati yang baru. Dan punya hasrat yang baru.
kita nggak mungkin bisa membanggakan lagi kehidupan lama kita. Kita cuma bisa malu kalau merenungkan itu. Duh, kok geblek banget dulu. Sekeren apapun dosa nggak ada yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Kenapa? Karena apa? Kesudahannya apa di situ ayat firman Tuhan bilang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Dan sesuatu yang mengarah ke kebinasaan, sekeren apapun apa kata dunia, harusnya Roh Kudus dalam diri kita menyadarkan, kita menginsafkan, kita ini nggak keren, nggak ada keren-kerennya sama sekali. Ya, jadi please yang lagi berasa keren hidup dalam dosa, ya percayalah lu akan menyesal. Dosa akan bawa selalu pada penyesalan karena bukan untuk itu kita diciptakan oleh Tuhan, dilahirkan ke dunia ini, bukan untuk bikin dosa. Ya, dosa hanya membawa rasa malu di kemudian hari. Sekeren-kerennya sekarang pasti akan disesali di kemudian hari. Ya, ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Ya, ada perbedaan berarti antara dulu dan sekarang. Before Christ and Anno Domini. Sekali lagi aku sebutkan itu ya. Gue ingetin lagi. Harus perubahan yang drastis. Ya. Sebab tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebaik kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, artinya gini, sekeren-kerennya dosa akan disesali di kemudian hari dan secupu-cupunya ketaatan gak akan perlu disesali di kemudian hari. Ya, gue belum pernah ketemu orang yang taat dan nyesel karena dia taat. Biasanya nyesel adalah orang-orang yang dulu gak taat. Ya, kenapa? Karena kesudahan dari ketaatan kita, ya, adalah apa? Hidup yang kekal. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah jadi hamba Tuhan, pertanyaannya adalah, kita udah memutuskan belum jadi hamba Tuhan? Ya, kita udah datang kepada Tuhan belum dengan kerelaan? Ya, boleh gak aku jadi salah seorang dari hambamu? Udah gak layak disebut anakmu. Ya, apa kita punya kerinduan itu, teman-teman? Yang gak sedikit orang yang ketika gue tanya, lu sebenarnya capek gak sih hidup dalam dosa? Gue capek bro, gue mau lepas dan segala macam. Ngomongnya doang di mulut. Tapi ketika diajakin serius sama Tuhan, enggan-engganan. Ya teman-teman, sekali lagi kita gak bisa kayak gitu. Ya kalau kita udah muak jadi budak dosa, ada undangan untuk jadi hamba Tuhan. Dan sebelum undangan itu kita ambil. Ya kalau jadi hamba Tuhan jangan mikir kayak, oh berarti menurut lo Pak Pendeta semua kita mesti jadi pendeta. Ya enggak, semua lo harus sadar bahwa lo hamba Tuhan. Semua kita harus sadar. Hamba Tuhan bukan bicara profesi, bicaranya devosi. Untuk siapa kita melakukan yang kita lakukan hari ini. Ya karena jujur, pendeta aja ada yang bukan hamba Tuhan loh. Teman-teman kalau ketemu yang gitu-gitu jadi jangan kaget, udah di briefing. Ya, jadi jangan norak karena emang itu kenyataannya. The sad truth is itu. Ya gak semua pendeta hamba Tuhan. Ya, tapi bisa jadi orang yang bukan pendeta, dia punya hati hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan adalah siapapun yang mengabdi kepada Kristus sebagai tuannya. Jadi Kristus sebagai Tuhan, ya siapapun yang mentuhankan Kristus, yang menganggap Kristus sebagai Tuhan dan melayaninya adalah hamba Tuhan. Benar gak? Ya. Jadi sekali lagi, bagi yang udah muak ya jadi budak dosa, ada undangan untuk jadi hamba Tuhan. Dan ambil undangan itu. Ambil undangan itu. Sungguh-sungguh kita harus mengikatkan diri kepada Kristus. Karena kemerdekaan sejati adalah justru ketika kita mengikatkan diri sama Yesus. Ya seperti dulu kita ngerasa kemerdekaan semu ketika kita mengikatkan diri kepada dosa dan pikir hidupku suka-suka gue. Itu kemerdekaan semu yang justru malah adalah perbudakan. Tapi ini yang menarik. Ya gak ada yang lebih merdeka daripada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Tuhan. It's true. Ya, aku berbicara dari pengalamanku sendiri. Ya dulu gue sempat bilang kata-kata yang naif yang mungkin banyak keluar dari mulut. Kita pernah keluar dari mulut kita. Gue pernah ngomong gitu ketika di umur-umur masih lebih remaja dan pemuda gitu ya. Ada orang bilang kayak, lu sampai kapan kayak gini? Ya kapan lu mulai mau sungguh-sungguh sama Tuhan? Dan gue bilang, aduh ntar dulu deh. Gue masih muda, gue mau senang-senang dulu. Ya itu sebuah kata-kata yang aneh. Karena jujur I'm living my best life now. Ketika aku memutuskan untuk bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan hidup sepenuhnya melayani Tuhan. Dari zaman aku masih di kantor. Ya pas masih kerja sekuler dan sampai sekarang udah full time jadi pendeta. Ya sekali lagi bicara devosi bukan profesi. Untuk siapa kita melakukannya. Yang kita lakukan sekarang buat siapa sih? Dan bersama dengan siapa? Ya. Ayat 23 ayat yang terakhir. Berbicara tentang hidup yang baru. Dikatakan gini, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup baru bicara itu. Hidup kekal teman-teman gak dimulai nanti. Hidup kekal dimulai dari sekarang sampai selamanya.
Ya di momen ada Yohanes 17 ayat 3 bilang, this is eternal life. Inilah hidup kekal, bukan nantilah. Atau hidup kekal dimulai ya ketika kita memutuskan untuk sungguh-sungguh ya percaya kepada Yesus. Memperoleh kelahiran kembali. Tuhan, aku mau dilahirkan kembali. Datang kepada Dia. Ya, karena sekali lagi pengorbanannya itu kelahiran kita. Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa dilahirkan kembali, kita bisa dihidupkan kembali, ya, dibangkitkan. Bahasanya seperti itu. Ya, kita lahir baru, kita diberikan hati yang baru, ya, sehingga punya hasrat yang baru, yang membuat kita akhirnya menghasilkan kehidupan yang baru. Ya, hidup yang bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Dia. Ya, bukan jadi budak dosa, tapi jadi hamba Tuhan. Dan ini, ya, mudah-mudahan ini sederhana teman-teman, mudah-mudahan ini helpful buat siapapun. Ya, mudah-mudahan ini cukup praktikal karena walaupun ini sangat teologis, tapi percayalah kita ini nggak bisa pisahkan. Ya, hal yang jasmani dan rohani kita ini campuran, kita ini hybrid. Ya, jadi please jangan bagi dua itu. Karena orang yang bagi dua itu akan punya kecenderungan untuk hidup dua dunia. Ya, nggak boleh. Kita harus hidup seutuhnya hanya untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Let me close us in prayer. Makasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar kami memperoleh kelahiran kembali di dalam Engkau. Terima kasih buat kelahiran baru yang Engkau sediakan. Lewat pengorbanan-Mu, kerelaan-Mu untuk berkorban. Pengorbanan-Mu, kematian-Mu justru melahirkan kami kembali. Dan kebangkitan-Mu membawa kami dalam hidup yang baru. Kami berdoa, biar Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Ini kami merelakan ya diri kami, hati kami untuk sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Atur kami Tuhan, atur kami. Pakai kami seluas-luasnya buat kerajaan surga. Kami berdoa biar benih firman yang ditabur gak kembali sia-sia. Tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh berbuah apapun musimnya. Kami berdoa, minta bantuan Roh Kudus untuk memampukan jadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless you guys.